Pernah nggak kalian niatnya mau ngerjain sesuatu? Misalnya tugas kuliah, kerjaan kantor, atau sekadar beresin kamar. Ujung-ujungnya malah main HP. Terus rebahan. Terus scroll TikTok atau IG sampai lupa waktu. Nah, bukannya kita nggak mau kerja, tapi ada sesuatu di otak kita yang bikin lebih milih kesenangan instan daripada mengerjakan hal yang sebenarnya penting. Di buku The Psychology of Laziness, karya Muhammad Shakil ngebahas kenapa hal itu bisa terjadi. Dan yang lebih penting, gimana cara ngatasinnya biar kita nggak terus-terusan kejebak dalam lingkaran malas. Menurut Muhammad Shakil, malas itu bukan bawaan lahir. Kita nggak lahir dengan label pemalas. Rasa malas biasanya muncul karena ada akar psikologis yang lebih dalam, misalnya rasa takut gagal, overthinking, atau bahkan hasilnya harus sempurna. Karena standar itu terlalu tinggi, akhirnya kita malah menunda, dan ujung-ujungnya nggak mulai sama sekali. Atau bisa juga karena lingkungan kita penuh distraksi, meja berantakan, notifikasi HP terus bunyi, atau teman sekitar yang tidak suportif. Jadi sebelum nyalahin diri sendiri, coba kita sadari dulu penyebab psikologis dan lingkungan yang bikin kita malas. Salah satu konsep menarik dari buku ini adalah tentang time management dan time math. Banyak orang ngerasa nggak punya waktu, padahal sebenarnya masalahnya bukan kekurangan waktu, tapi cara kita ngatur waktu. Kalau kita tidur 8 jam, kerja 8 jam, masih ada 8 jam tersisa. Pertanyaannya, kemana larinya waktu yang 8 jam itu? Kadang kita buang habis cuma buat scroll media sosial atau nonton film. Jadi, kuncinya adalah bukan cuma bikin to-do list, tapi juga ngerti secara sadar kemana waktu kita mengalir setiap hari. Kalau kita bisa sadar tentang hal itu, rasa malas lebih gampang dilawan. Terus ada juga poin soal energi. Kalau kita jujur sama diri sendiri, banyak dari kita yang sebenarnya bukan kekurangan waktu, tapi kehabisan energi. Energi mental kita gampang banget terkuras sama hal-hal kecil yang nggak ada hubungannya sama prioritas. Contoh, kita bangun tidur langsung buka HP. Terus dari situ udah kesedot ke dunia notif, chat, dan feed tanpa sadar. Itu bikin dopamin kita terus-terusan dipancing dari hal-hal instan. Jadi, begitu disuruh fokus kerja atau belajar, rasanya kayak beban berat. Nah, triknya adalah ngatur asupan dopamin ini. Kita bisa bikin sistem kayak, oke, gue kerjain tugas 25 menit, habis itu boleh buka sosmed 5 menit. Jadi bukan ngebuang kesenangan instan, tapi mindahin timingnya supaya otak tetap punya alasan buat semangat. Selanjutnya, masalah yang sering bikin kita gagal, itu biasanya ada di cara kita bikin tujuan. Banyak orang pasang target yang gede banget kayak, gue pengen jadi orang sukses, atau gue harus produktif setiap hari. Kedengarannya keren, tapi buat otak kita itu kayak beban super berat yang bikin kita udah capek duluan sebelum mulai. Misalnya, daripada ngomong, gue mau nulis buku tahun ini, ubah jadi, gue mau nulis 1 halaman setiap hari. Kedengarannya sepele, tapi kalau dijalanin konsisten, hasilnya bisa gede banget. Dan yang lebih penting, tiap kali kita nyelesain micro goal itu, otak ngasih kita reward kecil berupa rasa puas. Jadi makin semangat buat lanjut. Jadi intinya, bikin tujuan besar itu boleh, tapi pastiin pecah jadi potongan kecil yang bikin kita terus jalan. Jadi kalau kita rangkum, rasa malas itu sebenarnya punya akar psikologis, bukan sekadar nggak mau gerak. Solusinya ada di beberapa hal. Kenali penyebab psikologisnya, kelola waktu dengan sadar, jaga energi biar nggak kebuang sia-sia, dan set goals dengan cara yang cerdas lewat micro goals. Dengan begitu, kita bisa tetap produktif tanpa harus ngerasa tertekan. Jadi, kalau selama ini kalian merasa pemalas, coba ingat. Malas itu bukan identitas, tapi cuman kebiasaan yang bisa diubah. Oke, itu dia pembahasan buku The Psychology of Laziness. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten produktivitas lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.